Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian pembelajaran. Kami yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan materi ini pada kali ini. Kami yang beranggotakan Muhammad Alim Kurniawan, Melia Pratama Putri, dan Miftahul Jannah. Baiklah teman-teman, berikut video penyajian materi dari kelompok kami. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang konsep penilaian, pengertian konsep penilaian pembelajaran. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu mengenai konsep penilaian pembelajaran. Apa sih penilaian pembelajaran? Mungkin kita akan berpikir, apa ya itu penilaian pembelajaran? Nah, penilaian pembelajaran adalah penilaian yang rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam penilaian pembelajaran ini, kita harus melakukan penilaian itu secara berkesinambungan. Apa sih maksud berkesinambungan itu? Berkesinambungan itu maksudnya berlanjut dan berurut. Jadi, mulai dari awal kita masuk, kita harus melakukan penilaian hingga akhir. Sehingga, jika penilaian kita itu berkesinambungan, maka hasil yang kita peroleh, penilaian yang kita lakukan dalam pembelajaran kelas kita akan mendapatkan nilai yang akurat, sehingganya dapat dipercaya atau diambil oleh semua pihak, baik dari guru maupun dari siswa maupun dari komite dan sekolah yang lain. Berikutnya yaitu mengenai tentang yang kedua, prinsip-prinsip dan penilaian pembelajaran. Penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang saya jelaskan awal tadi, penilaian yang kita lakukan harus bisa diterima oleh orang lain pihak, baik itu merupakan dari hasil penilaian kita maupun proses penilaian, analisis hasil penilaian atau objektivitas penilaian kita. Nah, apa saja sih prinsip dari penilaian pembelajaran itu? Prinsip-prinsip umum penilaian menurut Depdiknas yang disandarkan oleh Zainal Arifin sebagai berikut. Yang pertama, mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetisi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel tingkah laku yang presentatif dan hasil belajar dan bahan-bahan yang tercangkup dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mencangkup jenis-jenis instrumen penilaian yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus disyaratkan secara hati-hati. Yang terakhir, dicapai untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Nah, semua prinsip ini akan menjunjung penilaian kita untuk lebih baiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Kurniawan dengan NIM 1932911. Saya akan menjelaskan pertimbangan dalam penilaian. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan atau yang disebut dengan judgment. Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori kegiatan evaluasi. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu.
Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Kriteria yang digunakan dapat saja berasal dari apa yang dievaluasi itu sendiri, tetapi juga bisa berasal dari luar apa yang dievaluasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika yang dievaluasi itu adalah proses pembelajaran, maka kriteria yang dimaksud bisa saja dikembangkan dari karakteristik proses pembelajaran itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Melia Pratama Putri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai rancangan dari penilaian afektif, kognitif, serta psikomotor. Nah, di sini ranah untuk penilaian atau evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, yang ketiga ada ranah psikomotor. Nah, baiklah, kita akan membahas yang pertama adalah ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berkaitan dengan mental atau kemampuan otak peserta didik. Nah, di sini akan dinilai dalam ranah kognitif ini adalah yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah kemampuan siswa untuk mengingat kembali tentang konsep, adanya konsep, fakta, dan istilah-istilah yang ia ketahui. Maka dalam pengetahuan ini merupakan kemampuan peserta didik untuk mengingat kembali atau mengenali apa itu konsep-konsep, dasar-dasar, dan istilah-istilah dari pembelajaran. Nah, dalam ranah kognitif ini juga terdapat yang akan dinilai yaitu pemahaman siswa. Nah, pemahaman ini adalah kemampuan siswa untuk memahami dan mengerti tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan guru. Nah, pemahaman ini adalah yang akan dinilai yaitu seberapa bisa siswa untuk memahami dan mengerti tentang materi yang telah disampaikan oleh pendidik atau guru. Nah, jadi sudah jelas di dalam ranah kognitif ini itu berkaitan dengan kemampuan, itu tentang otak, yang berkaitan dengan otak atau kemampuan. Nah, di sini kan sudah tadi sudah dijelaskan bahwa yang akan dinilai yaitu adalah pengetahuan dan pemahaman siswa tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya ranah afektif. Nah, ranah afektif ini tidak kalah penting dalam proses penilaian. Nah, afektif ini yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat dilihat perubahan apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Nah, setelah dia mempunyai kemampuan kognitif, nah di sini setelah itu kita bisa menilai ranah afektif dari siswa tersebut. Nah, di sini di ranah afektif ini kita ada beberapa yang akan dinilai. Yang pertama adalah penerimaan atau yang disebut juga dengan receiving. Penerimaan adalah kepekaan siswa dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah atau situasi. Contohnya saja, misalkan ada suatu permasalahan yang masuk atau yang ia ketahui. Nah, bagaimana cara dia PK dalam menerima masalah tersebut? Nah, itulah yang akan dinilai dalam ranah kognitif salah satunya. Nah, yang kedua, yang tadi ada jawaban atau yang lebih kita kenal dengan responding. Nah, responding ini yaitu berkaitan dengan reaksi yang diberikan oleh siswa setelah ia mengetahui rangsangan atau stimulus yang datang, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa masalah atau situasi. Nah, kita contohkan, setelah kita mengetahui permasalahan atau masalah yang keluar atau yang muncul, nah bagaimana respon siswa tersebut terhadap permasalahan yang muncul. Nah, itulah yang disebut dengan responding. Nah, yang ketiga yang akan kita nilai dalam ranah afektif ini adalah penilaian atau valuing. Nah, valuing ini yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai dan menghargai terhadap suatu kegiatan yang dilakukan siswa. Nah, kita tuh sebagai guru harus menghargai apapun yang dilakukan oleh siswa, walaupun itu tidak sesuai dengan
yang kita harapkan, tetapi menghargai itu sangat penting bagi kita. Nah, yang keempat yang akan kita nilai itu adalah organisasi. Nah, organisasi ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai, kemampuan siswa untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Nah, dalam berorganisasi, siswa bisa menilai dan bisa menjadikan contoh dan pegangan dalam kehidupannya masing-masing. Nah, yang kelima yang akan kita nilai dalam ranah afektif ini adalah pembentukan pola hidup. Pembentukan pola hidup ini mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia jadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Nah, sudah kita ketahui ada beberapa yang akan kita nilai dalam ranah afektif ini. Yang pertama tadi adalah stimulus, yang kedua adalah responding, yang ketiga adalah valuing, yang keempat adalah organisasi, dan yang kelima adalah pembentukan pola hidup. Pola hidup ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk mengambil nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman untuk kehidupannya sehari-hari juga. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting yang harus kita nilai dalam pembelajaran adalah ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini lebih dikenal dengan ranah keterampilan atau skill. Nah, ketika kita berbicara tentang ranah psikomotor, pasti yang terbayang adalah kemampuan atau skill atau keterampilan dimiliki. Nah, ranah ini berkaitan dengan keterampilan atau skill yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Nah, maksudnya kemampuan atau keterampilan yang kita miliki setelah kita mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ranah ini merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif. Nah, setelah kita belajar mengenai kognitif dan afektif, maka kita akan bisa mendapatkan ranah psikomotor. Nah, disinilah guru menilai bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, tugas guru tidak hanya menilai ranah kognitif saja, afektif saja, tetapi guru juga harus menilai psikomotornya, keterampilan yang telah ia miliki setelah ia mengikuti pembelajaran dari masa belajarnya. Nah, mungkin itu yang rancangan yang akan kita nilai sebagai guru dalam pembelajaran. Yang pertama ada ranah afektif, yang kedua ada ranah kognitif, yang ketiga ada ranah psikomotor. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.